Hingga saat ini, PT MRT Jakarta Persero terus berupaya mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD. Terhitung hingga 2023, dikatakan bahwa dana yang telah dikeluarkan untuk upaya membangun kawasan tersebut adalah mencapai 1,5 triliun rupiah. Mengembangkan kawasan TOD ini sendiri adalah mandat dari pemerintah kepada PT MRT Jakarta. Mengutip dari laman resmi perusahaan, pembangunan kawasan berorientasi transit ini adalah untuk mengubah paradigma pembangunan kota Jakarta agar tidak lagi berorientasi pada kendaraan pribadi, terkhususnya mobil, melainkan lebih berorientasi pada pejalan kaki dan kendaraan umum massal. Tidak hanya itu, pengembangan kawasan TOD ini juga bertujuan untuk membentuk sebuah kota yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penghuninya, termasuk penataan kawasan, arus penumpang, dan integrasi antar moda. Sementara kawasan TOD sendiri menurut PT MRT Jakarta merupakan area perkotaan yang dirancang untuk memadukan fungsi transit dengan manusia, kegiatan, bangunan, dan ruang publik yang bertujuan untuk mengoptimalkan akses terhadap transportasi publik sehingga dapat menunjang daya angkut penumpang. Beberapa pengembangan kawasan TOD yang telah dibangun MRT Jakarta sendiri antara lain adalah jembatan penyeberangan multiguna Dukuh Atas, pedestrianisasi di daerah Jalan Blora, fasilitas Park and Ride di Stasiun Lebak Bulus, pembangunan Taman Literasi Marta Christina Tiahahu di sekitar Stasiun Blok M, dan lainnya. Adapun sepanjang 2022 hingga akhir 2023 ini, pengembangan TOD telah dilakukan pada 5 lokasi di sekitar stasiun MRT fase 1. Kelima lokasi tersebut adalah di Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Dukuh Atas, Blok M, dan Istora Senayan. Adapun juga dikatakan pihak MRT Jakarta saat ini sudah mulai masuk perencanaan untuk pengembangan TOD di MRT fase 2. Terkait MRT fase 2, pembangunan area depo MRT Jakarta fase 2 sendiri yang dibangun di kawasan Ancol Barat juga dikatakan akan menggunakan konsep TOD. Untuk itu nantinya kawasan tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti hotel, area pedestrian, communal space, transport hub, hingga area komersial. Adapun konsep TOD ini sendiri diharapkan nantinya akan membuat masyarakat Jakarta dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga dapat mengurangi kemacetan jalan dan polusi udara. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung gaya hidup sehat dan aktif masyarakat seperti dengan lebih sering berjalan kaki, meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan ekonomi, menciptakan nilai tambah melalui peningkatan nilai properti, dan lainnya. Merupakan kawasan TOD MRT atau moda raya terpadu sendiri adalah sistem transportasi transit cepat yang menggunakan kereta rel listrik untuk jalannya. Di Indonesia, selain MRT, ada juga jenis-jenis moda transportasi berbasis rel lain. Ada kereta api jarak jauh antar kota, beroperasi terutama di Pulau Jawa, Sumatera, dan yang baru di Sulawesi. Lalu ada KRL atau kereta komuter lain, jenis yang menggunakan listrik untuk menggerakkannya, beroperasi di wilayah Jabodetabek dan Yogyakarta, Solo. Lalu ada LRT atau Light Rail Transit atau lintas rel terpadu, juga menggunakan listrik yang hingga kini telah beroperasi di Palembang, Jabodebek, dan Jakarta. Kemudian ada kereta bandara atau railing beroperasi di Bandara Kuala Namu, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Soekarno-Hatta. Terakhir yang baru-baru ini diresmikan adalah WUS atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang merupakan pertama kalinya di Indonesia, juga di Asia Tenggara. Buku 65 tahun gak pensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku Direktur Kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. Referensi sebagai kontraktor dan stakeholder. Jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia.
teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!